Rumah tangga itu seperti satu perusahaan. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami, saya dan istri saya, bapak-bapak di sini sama ibu-ibu istrinya, kita ini seperti seorang pegawai. Saya bahasakan sama istri saya sama kamu pegawai. Masuk di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah. Kita masuk ke dalam rumah tangga itu, ikutin peraturan pemilik perusahaan. Disuruh datang jam 7, keluar jam 5 sore, disuruh pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa, dan seterusnya. Mana makanan yang boleh disentuh, mana makanan tidak boleh disentuh. Semua itu dijalankan. Kalau kita jalankan, maka pemilik perusahaan akan mempertahankan kita sebagai pegawai. Itu ibarat untuk memahami saja kalau rumah tangga itu seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi dia seperti perusahaan. Nah sekarang peraturan-peraturannya ada. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dinobatkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memimpin rumah tangga itu. Dia punya kewajiban sebagaimana dia punya hak. Yang berarti timbal baliknya adalah dia, si istri memiliki hak dari kewajiban suaminya, dan kewajiban dia merupakan hak istrinya. Saya akan mulai dari kewajiban suami dulu. Ibu-ibu di belakang sana bisa tuntut dari suaminya ini secara agama. Bapak-bapak harus selalu komitmen menjaga ini. Yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Semua bapak-bapak hadir di sini harus bermuamalah dengan lemah lembut dan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka para istri dengan ma'ruf. Kata Abdullah bin Abbas adalah tutur kata yang santun, sayang, manja, cinta, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang lembut. Itu yang disuruh. Anas bin Malik, sahabat Nabi ini menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Apa kata Anas? Saya selama 10 tahun tinggal di rumah Nabi SAW sebagai pembantu, belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW membentak-bentak, apalagi sampai memukul istri juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah dengar satu kali pun. Jadi memang perilaku seperti itu. Perilaku yang memang diperintahkan untuk berbuat baik. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah diberikan nafkah. Tadi saya bilang nafkah ini sesuatu yang roda kehidupan berjalan dengannya. Harus belanja. Bapak-bapak yang bijak, saya bilang tadi, tulis semua pengeluaran rumah. Rincikan. Kita juga hanya jadi lebih mudah tahu, oh ternyata bulanan saya butuh sekian nih. Kalau kurang dari ini berarti saya harus lebih ekstra lagi kerja misalnya. Baik, nafkah ini adalah masuk dalamnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampunya. Kalau bisa kontrak dulu, kalau bisa beli alhamdulillah. Tapi ini semua masuk dalam masalah nafkah, ya, dalam masalah nafkah semampunya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya istri-istri kalian punya hak dari kalian, yaitu kalian belikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampu kalian. Memang disuruh kita kasih. Dan nafkah ini saya bilang tadi pahalanya sangat besar. Sangat besar, ya. Karena mengalahkan tadi pahala sedekah di jihad, pembebasan budak, dan juga fakir miskin. Juga masuk dalam poin yang ketiga, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pendidikan. Pendidikan. Bagaimana kita bisa mendidik istri, terutama pada hal-hal kewajiban-kewajibannya. Karena belum tentu ayahnya mendidik semuanya. Banyak orang tua yang saya di Indonesia ini, mereka pada saat anaknya menikah, mereka memberikan kursus cepat. Setengah jam, 1 jam sebelum akad nikah, yang dia mau pakai untuk modal hidupnya 50 tahun, 60 tahun ke depan. Sini nak, ayahnya dudukin, kamu harus begini.
Sudah selesai, ayahnya sudah mumet si anak, tegang mau hadapin akad nikah, datang lagi ibunya, kamu harus begini, 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 begini. Iya kalau cara mereka benar. Akhirnya si anak pada saat akad nikah kaku, tidak bisa nyebutin kalimat akad nikah. Karena bertumpuk semua hal yang 50 tahun ke depan. Ini keliru ini, mestinya harus diperbaikin, tidak boleh begitu. Maka harus ada proses ya, pendidikan. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Hai sekalian orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-ayah, lanjutan ayat ada tentunya, tapi saksi bahasan kita adalah disuruh didik anak dan istri. Hak istri yang keempat adalah perlindungan, dilindungi. Ya. Hati-hati bapak-bapak sekalian, keamanan di rumah adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ada listrik yang rusak, padahal listrik yang rusak, dan istri sudah bilang, bang, ya, kakak atau siapa saja dipanggil, ini listrik berbahaya. Nanti kalau saya sama anak-anak pegang kesetrum bisa mati. Oh, udah gampang-gampang nanti aja, tinggal. Sampai seminggu udah diperbaikin. Istrinya habis ngepel, tangannya basah, nggak sengaja pegang listrik kesetrum. Kalau mati istrinya, dia bertanggung jawab, dia membunuh. Makanya nggak boleh bapak-bapak sekalian ada yang bocor atap, ada sesuatu yang berbahaya, begitu dibahasakan oleh istri dan anak, kita harus tahu sikap. Karena memang kita bertanggung jawab di sini. Ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan seorang suami bertanggung jawab terhadap seluruh yang berhubungan dengan istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Satu lagi, memenuhi kebutuhan biologis. Bapak Ibu harus tahu ya, kita kalau dalam posisi haram, orang kalau buat sesuatu yang haram, kayak banyak orang pacaran di luar sana, pacaran ini halal dalam Islam, tapi setelah akad nikah, pacaran secapeknya, nggak masalah. Mau keluar berdua, mau hamil pun nggak masalah, gitu kan. Tapi setelah akad nikah, itu saja. Sebelum akad nikah jangan, tidak boleh memang dalam Islam, tidak halal namanya, gitu kan. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan daripada dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Tidak halal bagi dia. Memang dilarang dalam Islam, gitu kan. Jadi memang kita harus paham teman-teman sekalian, kalau dalam Islam setelah menikah, kita dianjurkan untuk memberikan hak pasangan kita. Laki-laki dan perempuan harus paham, waktu mereka menikah, rumah tangga itu 50% biologis, 50%-nya biologis. Sisanya kegiatan yang lain. Sabda Nabi SAW, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena setengah agama ini adalah masalah biologis. Laki-laki banyak yang rusak karena perempuan, perempuan banyak yang rusak karena laki-laki. Kalau sudah menikah, ada tempat pelampiasan, maka berarti secara otomatis dia akan aman setengah agamanya. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang di antara kalian melihat yang menggoda dia dari lawan jenisnya di luar rumahnya, maka kembalilah segera ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Maksudnya kemaluannya sama saja. Ada hadis Nabi begini, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala besar sekali. Sahabat faham. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya dapat kenikmatan, dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, fakadzalika fil halal. Begitu juga pada yang halal. Artinya, melakukan hubungan biologis suami istri, besar kadar pahalanya, sama dengan orang kalau berzina, dosanya dosa besar.